Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas hadis yang pertama di babul khauf, dan kita sudah sampai di lafaz inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alayhi al-kitab faya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk surga sampai jaraknya dengan sorga itu hanya sehasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, namun dia didahului oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di akhir hayatnya fayamalu bi'amali ahli an-nar, dia beramal dengan amalan penduduk neraka, fayadkhuluha, dan akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar, dan sungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk neraka hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sampai-sampai jaraknya dengan neraka itu tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, namun dia didahului oleh catatan takdir. Fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha, di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penduduk surga, maka dia pun masuk ke dalam surga itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika umur kita sudah mencapai 120 jelo di dalam tian inanta, datanglah malaikat mencatat takdir ta. Di antara incatat nano adalah rizki entah wah tentuang, kemudian ajal ta nundah catat, kemudian pegawaian ta, amal ta, keempat ginta tama sorga ke atau tama neraka. Jadi wahan catat, wahan tentuang kita si
Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karing ginta nggawe apa aja pin dalam catatan nono hidup tan ini. Sehingga dikatakan di sini arak dengan nggawe pegawaian bagus. Bilang aja lo gawe pegawaian bagus. Sampai-sampai jarakna si sorga karing hadepa kering kedi wah lagu kan njulin naita si catatan takdir nih. Akhirnya sebelum nama mati nggawe nalah pegawaian cenge taman neraka yampokna inentuang bagus si yakna pendaitano adalah pin akhir hayatane pin akhir hayatta bahaya kan ya pin akhir hayatta iya inentuang tama sorga atau neraka. Sebaliknya arak dengan beramal pegawaian cengi doang gawena pegawaian cengi doang pegawaian cengi selama hidupna lagu parak na mate bagus pegawaian tobat lekna sampai pegawaian cengi doang gawena no jarakna si neraka kering kedi jarakna karena pegawaian cengi selama hidup lagu pin akhir hayatna tobat ya gawe pegawaian bagus dia pun masuk ke dalam sorga. Nah ini kumbenan po na Imam Nawawi nolo hadisnya ini pin dalam bab nih itu no harus tak khawatir kalau akhir hayatano cenge. Nah ini jadi dijelaskan di sini ya. Pertama ada seorang yang beramal dengan amalan ahli surga akan tapi di akhir hayatnya justru ia beramal dengan amalan ahli neraka yang dengan itu ia masuk ke dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda la ya'malu fima yaran nasu 'amal ahli jannah wa innahu lamin ahlin nar." Apa ke maksudnya? Kok tiba-tiba arak dengan beramal dengan amalan penduduk sorga lagu pin akhir naja taman neraka lekna fima yaron nas penggita manusia yakna jujur dengan nenek pinjulun manusia aja bagus lagu asli pin aten aja cengeng nenono maksudna ya marah dengan munafik lah yang pokna perlu dalam ibadah tanu ta jujur timpa Allah aike untukna ibadah tane antik tenggita kasupangke atau semata-mata untuk Allah ya ini perlu ya wa ya'malu fi ma yaran nasu 'amal ahli nar wa huwa min ahlil jannah pin penggita sebaliknya pin penggita manusia pegawaian cengi doang gaweana dengan nenek lagu aslina ya wah jatahna tama sorga ya akhirnya tama sorga ya yang pokna ya nak kanggo tamonis dengan si pegawaian cengi yang kita ta dengan nenek ponista langsung taman neraka ya nak kanggo ya tak berhakkah kin monis dengan taman neraka si pegawaian cenge enggita ta wa innamal a'malu bi khawatimiha katanya sini karena sesungguhnya amalan itu ditentukan di akhirnya yang ditentukan akhir hayatnya. Ada beberapa kondisi yang disebutkan di dalam hadis ini
Pertama, dalam pandangan manusia bahwa kaum munafik pun beramal dengan amalan ahli surga. Dengan munafik beramal ya, seperti solat, seperti zakat, seperti sedekah dan lainnya, akan tetapi hatinya benci terhadap Islam. Maka di akhir hayatnya dia akan beramal dengan amalan ahli neraka, yang dengan itu dia masuk neraka. Satu, maksudnya dengan munafik. Kedua, maksudnya dengan riya. Dengan riya maksudnya ini. Jadi ya serta merta dengan gawe bagus terus pin akhirna cengelekna gitu kan. Pertama dengan munafik, kedua dengan riya. Dengan ya karena Allah beramal. Dua. Ya. Yang ketiga, orang yang pada masa hidupnya beramal dengan amalan ahli surga, akan tapi di akhiratnya digoda setan. Nah, ini maksudnya ketelu. Tentu bagus pegawaianna selama na bajang sampai na loka, lagu pin akhir hayatna nggodana ya si setan. Akhirnya terjerumus ke dalam kemaksiatan, diakhirilah hidupnya itu dalam keadaan berbuat maksiat. Nah, nenek tetap utang, khawatir, yang pernah khawatir kita dalam hidup tane. Yang keempat, orang yang beramal dengan amalan ahli surga, akan tapi di akhir hayatnya ia tidak sanggup menghadapi cobaan dan ujian. Nah, ini ya, ini yang pokna harus ta sabar akhir hayatane. Beli ujian ta akhir hayata. Kadang-kadang penyakit ya tersabar aja mengeluh. Mudah-mudahan kita di antara yang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah dalam hadis Sahal bin Sa'ad, bahwasanya ada seorang sahabat berperang di jalan Allah dengan gagah berani dan banyak membunuh orang-orang kafir, hingga para sahabat lainnya yang melihatnya berkata, pada hari ini tidak ada seorang pun dari kami yang berperang lebih mencukupi dari orang itu. Akan tapi Rasulullah SAW bersabda, ama innahu min ahlin nar. Arah dengan zaman Nabi gagah ya dalam berperang, sampai-sampai sahabat rukat gina tama sorga doang dengan ini si hebatna perang. Lagu apa dekat Nabi, ama innahu min ahlin nar, dengan nenek penduduk neraka. Padahal dengan hebat nenek usut punya usut, ngintena si sahabat lain dengan nenek. Tahu-tahu ia na sabar pin penyakitna bakat ya. Ia na sabar si sakitna no entrukna leena. Meninggal dalam keadaan suul khotimah. Ya. Nah ini yang pokna mudah-mudahan tersabar si penyakit parak tamate no. Harus tersabar. Ya, tak sampai menolak takdir Allah, nyalaang Allah misalnya. Sabar terima wah. Betul. Ada juga orang yang beramal dengan amalan ahli surga, akan tapi di akhiratnya ia mengucapkan kata-kata kufur, yang dengan itu ia masuk ke dalam neraka. Allahul musta'an. Yang kedua, sebutkan dalam hadis ini, arak dengan beramal amalan penduduk neraka sampai-sampai jarakna di neraka karing depan. Lagu pin akhir hayatnya beramal dengan amalan penduduk sorga sampai dia masuk ke dalam sorga. Contohnya yang pertama, seorang yang selama hidupnya berada dalam kekafiran, akan tapi saat di akhir hayatnya ia bertobat dan masuk Islam, yang dengan itu Allah hapuskan semua dosanya dan memasukkannya ke surga. Mara angkun Amr bin As. Amr bin As nene ya ada mele tama Islam. Ida Amr bin As ne suim po datama Islam sampai detoa. Bahkan waktu nono beliau mengatakan, wala ahabbu ilayya an akuna qad tamkantu minhu faqataltuhu
ya nara dengan paling ngedekangku kecuali ngarnina Muhammad ne. Lamun ku bedeja jero mati ku semate ya, ku gorok ya, si gedakda timpa Islam kah. Ya demele tama Islam, lagukan Allah pemilik hidayah. Suatu ketika entolok dalah si Allah Ta'ala hidayah pin dalam aten Amr bin As mele terus ida tama Islam. Terus ginda baiat timpa Nabi lah, selaman gitu kan gin ku tama Islam. Ginda selaman gitu tarik dah iman dah. Si ragu kah mun ku gin tama Islam arak syaratna ya Rasulullah. Kumbe nampu petarik imam pe Amr bin As arak syaratna puku tama Islam. Abau kia hapus dosangku wah gaweku selamaku hidup wah toa aku ne. Dekang gitu. Terus Nabi SAW mengatakan, ama alimta annal Islam yahdimu ma kana qablahu. Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Islam itu menghapus semua dosa yang engkau lakukan sebelumnya. Ngapusna wa anal hijrata tahdimu ma kana qablahu. Sesungguhnya hijrah itu akan menghapus dosa yang telah sebelumnya. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu. Begitu juga ibadah haji akan menghapus dosa sebelumnya. Jadi Amr bin As tama Islam dalam keadaan wah berumur kah wah tua. Sebelumnya ida gedek timpa Islam. Lagu tobat ida. Nah ini contohnya endah dengan nyemate siwa puluh siwa pengajian sebelumnya. Jadi nyemate siwa puluh siwa ya. Terus setelah nasemate siwa puluh siwa beketuan lah ya mbeki dengan paling alim pin gubuk ne tunjukang nah dengan pacu sembayang, pacu puasa, ahli ibadah tunjukang na ya. Tunjukang nang geto beketuan lah ya. Aku nene wah ku nyemate siwa puluh siwa nyawa ne. Arak ke kira-kira bau ke terima ada ke mun ku tobat si Allah Ta'ala. Apa nak berjawab karena dengan ini ya na tuangkah. Ia sekedar na pacu ibadah dengannya. Berjawab ya siwa puluh siwa nih. Ya narak naka. Lamun nang getoja kurang masih semate na. Dengan putus asa ya. Lagu dekat nang getono mele ya masih tobat nih. Setelah nang semate 100 beketuan Malik. Aku hanya mati 100 nih. Siwa puluh siwa mula lagu iterbin syai'no nojak dengan ahli ibadah gawe semate kune. Beketuan daitna lah tunjukana ya. Ahli ilmu nene aja ulama. Beketuan pin ahli ilmu nene. Wa aku nene wa ku nyemate siwa puluh siwa nyawa. Rombokna si sai jari 100 semateku. Abau ke lamun ku tobat terima ada ke si Allah Ta'ala. Apa nak berjawab? Terima ada. Ya nara halangin nepe si tobat timpa Allah Subhanahu wa taala kumbe pun blek do sampai. Lagu epen ini tepu pin gubuk dengan gawe maksiat doang. Ulah epe pindah lekan gubuk dengan gawe maksiat ini. Akhirnya suruhnya pindah timpa gubuk ke lain lah. Tunjukang. Pin dalam perjalanan matelekna dengannya. Mate pin tengah perjalanan. Ya seperti yang sudah kemarin. Akhirnya dia masuk ke dalam surga, mengukur jaraknya kan. Nah ini contohnya juga. Kemudian contohnya juga
sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya bahwa ada seorang yang melihat kaum muslimin berperang, lalu ia pun ingin ikut berperang. Ia natama Islam masih dengan sahabat Maka disiapkanlah baju besi, lalu ia mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, kita dengan perang mele ya perang. Ia natama Islam masih kita dengan siap-siap perang mele ya milu perang. Siapangna baju besi. Kemudian datang timpa Nabi. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, apakah aku masuk Islam lebih dulu ataukah aku perang? Langsung, ya Rasulullah, ku tama Islam ke dulu atau ku langsung perang? Maka Nabi mengatakan, tama Islam dulu. Nah, jadi itu langanna tama Islam sebelum perang. Akhirnya ia salat masih ia sembahyang masih, ia puasa masih ke. Maka ia pun mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian mati dengannya. Cuman sekedarna syahadat sembahyang ya apalagi penggetu puasa ke. Iya sebelum berangkat perang natama Islam. Kemudian dia meninggal, dia masuk ke dalam surga. Apa kata Nabi SAW? Amila qalilan wa ujra katsira. Amallah kedi lagu ganjaran nable yaitu surga. Nah ini. Jadi penentu ta hidup ta bin akhir hayata. Ya tabau menjamin lekta gin tetap pacu. Ya tabau menjamin lekta gin tetap pacu. Yang pokna harus tetap berdoa timpa Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Kemudian ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, dianjurkan untuk kita selalu berdoa kepada Allah agar diberikan husnul khatimah. Ya, husnul khatimah. Yang kedua, janganlah seorang hamba tertipu dengan amal kebaikannya. Bahkan wajib atasnya untuk selalu berada antara khauf dan raja. Ya tertipu timpa amalanta iwang gawe tanu. Jika talui gawe sembahyang belum tentu. Ya, ini. Begitu juga dekat talui gawe dosa, gawe maksiat belum tentu endah kita taman neraka. Yang pokna tetap tawaspada dait berharap timpa Allah. Idua nenek harus nara waspada. Di samping itu harap kita dampunin dosanta insyaallah Subhanahu wa taala. Nara harap ta timpa ida. Ia tak putus asa, ya. Kemudian faedah selanjutnya, wajib atas kita untuk bersyukur timpa Allah atas seluruh nikmat yang diberikan kepada kita. Seperti Allah sudah menciptakan kita menjadi manusia. Allah mia ita jadi manusia, ia tersyukurin. Ia ada pia ita jadi tedes, jadi sampi, jadi bembe, lagu pia ada ita dalam bentuk manusia. Seperti yang sebutkan proses penciptaannya itu. Faedah selanjutnya yang keenam, sesungguhnya sengsara dan bahagianya seorang hamba
tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Ya, ginta tama sorga atau taman neraka, ya narak nuangia. Yang pokna kewajiban tano beramal, kewajiban tano beramal. Ya. Kemudian selanjutnya kehidupan itu di tangan Allah. Seorang hamba tidak akan mati sehingga telah sempurna rezeki dan umurnya. Kehidupan di tangan Allah sehingga seorang hamba tidak akan mati sampai rezekinya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah selanjutnya, beberapa permasalahan tentang janin. Pertama, kumbeke hukumna aborsi. Apa bahasa aborsi ini ya? Menggugurkan kandungan. Apa ke bahasa antana? Menggugurkan kandungan no. Hah? Sajak ta nganu iya. Nyedang iya. Apa hukumna na? Para ulama sepakat bahwa menggugurkan kandungan yang telah berusia 120 hari adalah perbuatan yang haram dan ini termasuk pembunuhan dan dosa besar. Ya pun enak kanggo. Iya enak berdosa. Lagu munawa 120 jelo. Ya. Karena sudah ditiupkan roh, maka hukumnya adalah haram. Para ulama sepakat bahwa aborsi setelah roh ditiupkan ke dalam janin adalah haram. Bahkan mereka menganggap bahwa aborsi adalah tindak pidana yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim dan merupakan bentuk kejahatan terhadap manusia dalam bentuknya yang utuh. Karenanya jika dalam melakukan aborsi janin keluar dalam keadaan hidup dan kemudian mati, maka dikenakan diat denda yang sudah ditentukan ukurannya. Jika keluar dalam keadaan mati, maka dendanya lebih ringan katanya. Jadi nak kanggo hukum nata menggugurkan kandungan. Nyedang bebeak pendalam tian nak kanggo. Yang kedua, bagaimana hukum menggugurkan kandungan karena adanya kemudaratan setelah berusia 120 hari atau sebelumnya? Para ulama sepakat bahwa menggugurkan kandungan yang telah berusia 120 hari adalah perbuatan haram, termasuk pembunuhan dan dosa besar walaupun kondisi ibu dan kondisi janin dinyatakan sakit nakanya. Namun apabila usia kandungan belum berusia 120 hari dan kondisi ibu atau kondisi janin dinyatakan sakit oleh dokter, maka para ulama membolehkannya karena keadaan yang darurat. Mun kurang lekan 120 misalnya bahaya nih bagi ibu misalnya. Mun kurang lekan 120 iya nak kumbe-kumbe kurang. Iya nak berdosa. Boleh karena keadaan darurat katanya di sini. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya, apabila seorang ibu keguguran, apakah ia tergolong nipas atau tidak? Pada kiangkuna hukum nipas atau tidak dengan kegugurannya. Dikatakan sini, apabila usia kandungan lebih dari 120 hari lalu si ibu keguguran, maka berlaku hukum nipas baginya. Muna lebih lekan 120 berarti pada hukum nasina ranakna. Hukum nipas darakna, yaitu tidak boleh sembahyang, tidak boleh puasa, tidak boleh bercampur dengan suaminya sampai hilang darakna. Ya, Pak, lamun lebih lekan 120 hari yang kanggo sembahyang. Ya. Nah, ini. Apabila usia kandungan kurang dari 120 hari sebelum ditiupkannya ruh, maka perlu dilihat janinnya apakah sudah berbentuk ataukah masih berbentuk gumpalan darah atau daging.
apabila janin sudah berbentuk maka berlaku hukum nifas baginya. Lamun sugul bebeakne kurang lekan 120 yakna ruan manusia masih, maka yakna hukum nifas. Ya, yakna hukum nifas. Lagu munna wah jari wah bebeakne arak matana arak imana arak naina, maka berlaku hukum nifas walaupun nak kurang lekan 120 jelu sugulna. Nah, mudah-mudahan paham ya pendek. Nah, ini bagi perempuan ya. Maka wajib bagina mandi, sembayang, dan boleh bercampur dengan suaminya. Nah, ini wallahu ta'ala a'lam. Nah, kita lanjut ke hadis yang kedua di dalam bab ini. Yaqulul musannifu rahimahullah ta'ala wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannama yawma idzin laha 70,000 zimam ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha, rawahu Muslim. Dan darinya, yaitu dari perawi hadis sebelumnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yu'ta bi jahannama yawma idzin, didatangkan pada hari kiamat. Yauma idzin ay yauma yaqumun nasu lil hisab, yaitu pada hari dimulainya perhitungan bagi manusia pada hari kiamat. Enda tengang pinjulun manusia neraka jahanam ini. Laha 70,000 zimam, neraka ini memiliki 70,000 zimam. Zimam ma yuj'alu fi ba'iri yushaddu alaihi maqwadun. Marak basantano tali selusuk zimamne. Jadi penjelo kiamat ndatenganglah api neraka. Neraka nene bedeang ya 70 tali rantai tali selusuk basantano. Tali selusuk no kan ante tamuda mindahangnya sampino atau ontano. Munek nan selusuk ja liar ya sampino. Lamunan selusuk muda. Nah, neraka nene bedeang ya 70 rantai i tadun ngalin betaknya. Ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. Bilang-bilang sai tali 70 malaikat i metak ya narik ya. Berarti menunjukkan nerakane belik, sangat belik nerakane. Bayangkan 70 talina, terus bilang-bilang tali 70 malaikat metak ya. Ya pemasi ke kumbi ke belik na malaikat no. Menunjukkan bahwa neraka ini sangat besar sekali. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, bayanu 'azami nari jahannam. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya ngarina neraka jahannam nih. Fahadzal 'adadul katsir al-ha'ilu minal malaikah allazi la ya'lamu quwwatahum illallah. Ini sejumlah besar malaikat yang tidak diketahui kekuatannya kecuali Allah. Kumbi ki belik malaikat i metak i bru play. Apalagi ke neraka i betak nono.
Berarti pira lui na malaikat imetak ya 70 kali 70 berarti pira no. Jadi 70 kali 70 lui malaikat no imetak api neraka ini. Fa kaifa bihali hadhihi an-nar, maka bagaimana keadaan api neraka itu sendiri. Kemudian selanjutnya faedah yang kedua, takhwifullahu ibadahu liyattaquhu wa ya'buduh. Allah menakut-nakuti hamba-hambanya agar mereka bertakwa dan beribadah kepada Allah. Fahariyun bi'abdin 'alima haula jahannam ay yakhafa rabbahu 'azza wa jalla. Sudah sepantasnya seorang hamba yang mengetahui mengerikannya jahanam untuk takut kepada Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, hadzal hadisu minal ahadisil ghaibiyah allati nusaddiqu biha kama waradat min ghairi tashbihin wala ta'tilin wala tamsilin. Hadis ini termasuk hadis-hadis tentang perkara yang gaib yang kita wajib mengimaninya sebagaimana ia datang riwayatnya tanpa mentasbih, menyerupakannya, wala ta'til, menafikan hakikatnya, wala tamsil, dan tanpa menyerupakannya. Wal imanu biha wajibun kama warad wa laysa lil aqli fiha majalun. Dan mengimani tentang adanya neraka itu adalah hukumnya wajib ya, sebagaimana adanya, dan akal tidak memiliki ruang untuk menolak dan mempertanyakannya. Kita hanya bisa menggambarkan betapa besarnya yang dinamakan neraka jahanam ini. Berapa besarnya yang dinamakan neraka jahanam. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ketiga ya. Wa 'anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ahwana ahli an-nari 'adzaban yaumal qiyamah la rajulun yud'u fi akhmasi qadamayhi jamratani yaghli minha dimaguh ma yara anna ahadan ashaddu minhu 'adzaban wa innahu la ahwanuhum 'adzaban, muttafaqun alaih. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahwana ahlin nari 'adzaban yaumal qiyamah. Sesungguhnya seringan-ringan siksa penghuni neraka yang paling ringan pada hari kiamat, la rajulun, seorang, yud'u fi akhmasi qadamaihi, yang diletakkan ya api fi akhmasi qadamaihi, di perut. Akhmasi yaitu di bagian bawah pedal, yang menginjak pedal nene ketukna nene. Jadi ia lausna si api neraka. Nene, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan ini. Nene lah lausna si api neraka, lagu yagli minha dimaguh, nggelak-gak otakna ya. Nene dengan paling ringan siksaanna pinjelo kiamat. Ma yaro anna ahadan ashiddu minhu adzaban, emparana lekna paling berat siksaanna dengan nih, padahal cuman lausna si api neraka naena lampak naena. Nene bagian julu, bagian inginjat rim nah, nginjat pedal mun ngadu mobil no.
Wa innahu la ahwanuhum azaban, padahal ia paling ringan siksaannya. Emparana lekna paling berat, lagu ia paling, padahal ia paling ringan. Dikatakan beberapa hadis, lugatul hadis, yaghli minal ghalayan wa huwa shiddatut tirabil ma wa nahwihi 'alan nari li shiddati iqadiha. Ghalian itu artinya mendidih ya. Itu kondisi air atau sejenisnya yang sangat bergolak di atas api karena sangat panasnya. Apa bahasa antano? Ngelagak ya. Ngelagak ya. Otakna ngelagak. Padahal cuman lausna doang sekedi si api. Nah, dengan paling ringan siksanya pada hari kiamat. Yampokna ngeto dengan kafir. Nah, apa katanya di dalam Al-Qur'an? Yubassarunahum yawaddul mujrimu ya law yaftadi min adzabi yaumi idzim bibani. Lamuna bauja ku tebus neraka ini, ya ku tama neraka si anakku. Mun pin dunia kan kadang-kadang kita alur aku sakitan timbang ya anakku, kan tekan gitu. Teng kita bebea sakit misal nanti iyakna misal tersengal-sengal misalnya ya iyakna juru mati aku sakit tekan gitu ndi. Lamun pin akhirat juru mati si sakitna no, juru mati ku tebus ya si anakku yang kumbi-kumbi Allah ya apa sedut betul si sakitna. Kalau bisa saya tebus dengan anak saya, wa sahibatihi wa akhi, atau aku tebus dengan istriku atau semetonku. Sok ya anakku no awangku sampai sedut ya. Namun pin dunia aja kadang-kadang kita ai kegin maten julu aku teka aku raan aku maten julu kan teka nggetu awanta no. Lagu pin akhirat si benang nahapi no sedut wah ya Allah, sedut wah tokeran no, atau si semetonta wa fasilatihi allati tuwi, atau dengan keluarga ahlapu keluarga aku dekat sedut wah ya Allah, sok aku selamat no ahlapu keluarga aku sedut wah dia jadi tebusanku ya Allah. Wa man fil ardi jami'an summa yunji, ahlapu dunia pesedut wah sok ya mesaku no santung mesaku ya iya wah tebusanku si ahlapu manusia wah si sakitna no ngarnena api neraka. Nah, sehingga dengan paling anu nih, dengan paling ringan siksaan no. Jadi dengan paling ringan no lagusna naena si api neraka lagu ngelagak otakna. Nah, nonolah siksaan timpa Abu Thalib dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, tahzirul abdi minal wuqu'i fil ma'asi. Hadis ini menjadi peringatan bagi seorang hamba agar tidak terjatuh dalam perbuatan maksiat, hatta la yakuna min ahlin nar al mutawa'idina bil azab, sehingga ia tidak termasuk menjadi penghuni neraka yang diancam dengan azab. Nah ini. Kemudian yang kedua, azabun nari darakat. Azab neraka itu memiliki tingkatan-tingkatan. Wa ahluha ala tafawutin fil azab, dan penghuninya ya bertingkat-tingkat di dalam azab, berbeda-beda dalam hal azab. Ahwanuhu yazunnu annahu min asyaddin nasi azaban. Penghuni yang paling ringan azabnya mengira bahwa dirinya lah manusia yang paling berat azabnya. Si sakitna ngerina azab neraka jahannam ne. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Nah mungkin harap berketuan cukup sampai tadi pengajian tersebut. Apa kita kalau bisa ditanya Selamanta Islam wajib ginta tama sorga selamanta Islam. Makanya dikatakan Allah berfirman pada hari kiamat, sugulang lekan nerakan ini dengan makun beras betem imanna, makun beras betem nih imanna no beci imanna sugulang. Jadi selama na beriman timpa Allah Subhanahu wa taala gina sugul doang lekan nerakanya. Gina sugul doang. Ya. Meskipun dengan taman neraka sesuai dengan dosanya, sesuai dengan dosana. Ya. Ara dengan dekakna beratan dosana no lagu munda mele ngampunin si Allah Subhanahu wa taala, ngampunin dia langsung tamat surga. Lagu arak ya ada ampuninnya tama neraka julu bersiang. Karena dengan itama surga no harusnya bersih. Meraangkun pande no kan mersiang besi. Gitu jua nih. Ya, jadi dengan tamat surga no harusnya bersih. Salah satunya dengan dibakar dia dulu. Muni ada ampunnya si Allah Subhanahu wa taala. Ingat tuh. Jadi ahlapu dengan Islam wajib gina tama surga. Wallahu taala a'lam. Usahakan dengan Al-Quran. Ujariah manusia dan alat